Hai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ketemu lagi kita dalam ibadah online ya. Kemarin dicoba Zoom tapi banyak kelemahan. Ada tiba-tiba hilang gambarnya. Jadi kita kembali lagi dari sejak minggu kemarin. Tanggal 20 kita kembali ibadah online di YouTube. Sekarang tanggal 27 dan selamat datang, selamat beribadah. Selamat ketemu dengan Tuhan. Amin. Semoga anak-anak semua sehat ya. Tidak ada yang sakit. Semua tetap semangat, bersukacita, dan mengasihi Tuhan. Juga mengasihi mama papa ya, keluarga semua. Orang-orang percaya teman-teman yang lain. Tolong terus. Anak-anak senang kan untuk mendoakan. Senantiasa suka berdoa buat teman-teman, buat guru-guru, buat mama papa dan semuanya supaya menjadi baik. Ya, baik. Supaya tidak lama waktu, mari kita hafalkan dulu ayat hafalan ya. Ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Oke, sudah tahu? Ingat di mana alamatnya? Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Amin. Kata-katanya begini, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Amin. Ada yang mulai hafal? Tentu agak susah ya. Coba kita ulang. Kata-katanya begini, ini Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Entah nanti anak-anak kecil menghafalnya yang mana ya. Nanti tanyalah ke coba guru yang lain. Apa semuanya atau hanya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita atau hanya itu saja. Tapi lengkapnya, versi lengkapnya Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 demikian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita nyanyi dulu ya. Mari kita nyanyi. Kalau ada lagu, tolong putarkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi kalau tidak ada lagu-lagu yang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, mari kita bersukacita sebagai anak Tuhan, senantiasa berterima kasih atas pertolongannya. Amin. Hari ini harinya Tuhan.
Ya, puji Tuhan, anak-anak, kita senang memuji Tuhan ya, senang memuliakan Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk tetap memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Ya, pada zaman dahulu kala Allah memanggil Musa untuk sebuah proyek yang Tuhan mau. Proyek apakah itu? Yaitu proyek untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan seorang raja yang kejam. Raja Mesir, Fir'aun namanya. Dan Musa taat. Musa dengar-dengaran. Dan Musa pergi kepada Fir'aun. Dia berkata, biarkanlah rakyatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Fir'aun merasa sangat sayang untuk melepas bangsa Israel. Karena bangsa Israel diperbudak, dipekerjakan dengan tidak dibayar. Dan mereka disesah, mereka ditekan begitu luar biasa. Sehingga bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Tapi Fir'aun berkeras hati. Tidak mudah untuk bisa melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir. Sampai Allah harus menurunkan 10 tulah. Dan yang terakhir tulah yang sangat mematikan. Seluruh anak sulung, mau anak rakyat miskin, bahkan anak raja, bahkan juga anak binatang yang sulung, mati. Malaikat maut datang bergentayangan. Tapi bangsa Israel diselamatkan dengan harus menyembelih seekor domba dan melaburkan darahnya di palang pintu dan di tiangnya. Sehingga ketika malaikat maut mau masuk melihat darah, dan malaikat ini tidak datang ke rumah itu untuk mengambil anak sulung. Tapi seluruh bangsa Mesir, bahkan di kerajaan, terdengar ratap tangis. Dan Fir'aun tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika Musa menghadap, berkata lagi Musa kepada Fir'aun, biarkanlah rakyatku pergi beribadah kepada Tuhan. Fir'aun pada waktu itu terpaksa mengatakan, pergi. Dan ini adalah berita sukacita. Musa mengumumkan berita itu kepada seluruh bangsa Israel. Dan Musa mengatakan, kita harus pergi secepatnya. Silakan bersiap-siap. Dan semua keluarga, semua sibuk melipat selimut, mengangkat semua yang bisa dibawa, mereka bawa. Dan rupanya mereka juga harus mempersiapkan makanan. Para ibu-ibu hanya bisa mengolah roti yang tidak beragi. Jadi kurang lebih seperti ini rotinya. Roti bundar, gepeng, dan kering. Dan mereka mempersiapkan itu dengan tergesa-gesa. Esok harinya, rakyat ini baris panjang sekali dengan seluruh bawaannya. Bahkan juga tetangga-tetangga mereka yang Mesir berbaik hati untuk memberi perhiasan, memberi bekal, dan segala macam mereka digerakkan Tuhan untuk memberi dengan sukarela kepada bangsa Israel. Dan ketika mereka di tengah perjalanan lapar, maka mereka makan roti tak beragi ini. Ketika mereka makan roti tak beragi, mereka ingat ada satu hal yang luar biasa. Bahwa mereka akhirnya dilepaskan dari perbudakan, dari tangan Raja Fir'aun yang kejam. Dan itu karena tangan Tuhan, karena kekuatan tangannya yang luar biasa. Sehingga mereka dilepaskan. Mereka makan roti ini sambil mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Seperti ini. Dan ada perayaannya roti tak beragi. Supaya bangsa Israel mengingat ketika mereka diselamatkan
dari tangan raja yang kejam, itu bukan karena usaha mereka, tapi itu sepenuhnya karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang melakukannya, karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Raja Mesir. Demikian juga setiap kita orang percaya diselamatkan oleh Yesus dari kuasa dosa. Amin. Mereka akhirnya berjalan terus sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat di mana di depan mereka ada laut. Dan itu adalah Laut Merah. Dan mereka beristirahat di situ. Tahu nggak anak-anak bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh tiang awan. Suasana padang pasir itu panas. Dan mereka diteduhkan oleh tiang awan. Itu tanda kehadiran Tuhan. Tanda pimpinan Tuhan. Kalau malam itu keluar tiang api yang menghangatkan dari kedinginan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, mereka sampai di tepi Laut Merah. Mereka tidak bisa menyeberang. Dan ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba dari belakang terdengar suara, ada keributan, ada kayak derap kuda yang berlari begitu cepat. Dan ketika mereka menengok, wah, debu berhamburan. Dan mereka melihat dari kejauhan ada satu pasukan kuda yang mengejar mereka. Mereka tahu itu adalah Raja Mesir yang tidak rela bahwa bangsa Israel pergi, dibebaskan oleh Tuhan. Mereka begitu ketakutan dan mereka datang kepada Musa. Mereka berkata-kata, kenapa ini bisa terjadi Musa? Kenapa tidak engkau biarkan kami mati saja di Mesir? Minimal kami bisa enak di sana walaupun kami diperbudak. Mereka begitu ketakutan. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tegap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut, berdiri tegap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Amin. Akhirnya Musa sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan mengangkat tongkatnya. Dan Musa pukulkan ke laut itu. Dan laut itu mulai terbelah. Dan Musa memerintahkan, ayo sekarang jalan melalui laut ini. Dan mereka jalan terus berjalan. Bangsa Israel itu banyak yang keluar dari Mesir. Jumlahnya itu 600.000 lebih. Anak-anak bisa ngitung gak? 600.000 lebih itu banyak sekali. Mereka cepat-cepat berlari. Anak kecil, nenek-nenek, orang dewasa, dan papa mama semua dengan bawaannya yang seadanya mereka berlari melintasi laut yang sudah kering. Ketika Raja Mesir melihat bangsa Israel sudah jauh di tengah laut, wah, raja ini juga tidak mundur. Lalu mereka juga masuk ke dalam laut dan mengejar bangsa Israel. Wah, ini adalah pengerjaan yang luar biasa. Orang Israel takut keburu kena dan bangsa Mesir pengen cepat-cepat menangkap bangsa Israel. Tapi akhirnya karena kuasa Tuhan, bangsa semua sudah bisa nyebrang ke seberang laut yang sebelah sana. Dan ketika mereka semua pasukan terakhir masuk ke darat, Musa kembali mengangkat tongkatnya dan air laut kembali menutupi. Dan bangsa Mesir, Fir'aun dengan pasukannya, mereka tenggelam di laut. Dan mereka semua mati. Berkelimpangan mayatnya di Laut Merah. Puji Tuhan. Bangsa Israel diselamatkan. Dan bangsa Israel memuji, menyembah, bersorak. Memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu bisa menolong. Ada waktunya Tuhan membiarkan kita berjuang. Tapi tidak selamanya seperti itu. Seringkali Tuhan
bisa mengatakan pada setiap kita, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin anak-anak. Ini satu hal yang luar biasa sehingga bangsa Israel memuji, bersorak, berjoget dan memuliakan Tuhan. Mari kita juga percaya bahwa anak-anak dan kita semua guru-guru dan juga bangsa Indonesia di tengah COVID-19 ini ada pertolongan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita, orang yang percaya. Amin. Anak-anak percaya, berdoa, bersukacita, puji Tuhan, sembah Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang berdosa diampuni, diselamatkan, dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Masih ingat ayat hafalannya? Hafalkan. Nanti rekamannya dan diupload di grup ya. Bahwa anak-anak juga selalu menyimpan firman Tuhan itu seperti yang Tuhan perintahkan, katanya, biarlah firman Tuhan itu dililitkan pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Itu artinya kita senantiasa terus mengingat firman Tuhan. Di dahi ini menjadi satu pikiran yang kita pikir-pikir. Ya, kita pikir-pikir ya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bye. Sampai ketemu lagi. Dan Tuhan memberkati. Amin.